Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Opik. Selamat berjumpa lagi di podcast Opik, Opini Kampus. Nah, podcast Opik selalu membahas isu-isu di dunia pendidikan dan kehidupan seputar kampus. Podcast Opik hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya, yaitu Ibu Siti Fatimah SHMH. Selamat pagi Bu Selamat Fatimah. pagi, Bu Iya, bagaimana Mahmuda. kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik, Fresh Mbak sekali ya Mahmuda. hari ini Bu Fatimah. Alhamdulillah, sama ya Mbak Mahmuda. Baik, Bu Fatimah, Siap? kita podcast Opik ini biasanya kita bahas tentang isu-isu terkini nih Bu, yang Iya, terjadi siap. di sekitar kita. Iya, Nah, kalau kita berbicara tentang remaja nih, iya, ya akhir-akhir ini nih kan makin sering ya remaja-remaja kita itu yang menggandrungi nih budaya-budaya dari luar, iya. utamanya kayak K-pop ya, budaya Oh iya, dari Korea Korea atau ya itu iya ya, iya. bener, atau J-pop yang dari Jepang Oh gitu. gitu. Karena saya termasuk Termasuk. juga itu, Bu. Oh iya. Nah, sebenarnya hal kayak gitu itu apakah bisa mengancam kecintaan terhadap tanah air nggak sih, Bu? Ya pasti banget, pasti bisa banget ya mengancam karena itu kan hubungannya dengan apa namanya rasa di dalam hati kan sebetulnya. Kalau kita ngefans sama orang gitu kan, kita punya persepsi kita sendiri kan terhadap orang itu gitu kan. Kenapa kita fans gitu? Di pandangan mata kita itu akan berbeda dengan pandangan orang lain. Nah, sama juga dengan hal-hal seperti ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kita ngefans sama K-pop gitu, ataupun J-pop, Korea, Jepang itu kan kita berbicara tentang ini ya, tentang ideologi negara kita gitu kan, tentang rasa cinta kita sama tanah air gitu. Kalau kita bisa, kalau di Indonesia sendiri banyak karya seninya begitu kan dari para seniman gitu. Kenapa harus ngefans yang dari luar begitu kan? Sebenarnya fans tidak apa-apa ya, ngefans tidak apa-apa. Cuman ketika rasa cinta itu, rasa fans itu berlebihan gitu ya, Bu Mahmuda, itu kan pasti nanti dampaknya kan buruk begitu. Jadi kalau kita tidak batasi, apalagi yang ngefans sama K-pop, J-pop, ini kan rata-rata kan anak milenial ya. Anak milenial yang saya bisa bilang itu mereka tuh belum paham begitu, belum paham mereka ngefans dampaknya apa kan mereka tidak tahu. Bahkan ngefans itu kan tidak sekedar ngefans ya. Banyak saya lihat anak-anak ini ngefans buang-buang uang juga. Betul sekali. Saya bilang nggak tahu ya, saya bilang itu buang uang ataupun mereka bilang itu pengorbanan cinta aja, saya juga tidak tahu begitu kan. Tapi ya menurut saya itu kan buang-buang uang, gimana nggak buang-buang uang. Sekarang membeli apa-apa yang ada bau-baunya dengan itu gitu. Jadi kita pernah kemarin ya saya melihat ada fenomena di salah satu restoran cepat saji yang menjual makanannya dengan brand artis tertentu dari Korea ya kalau saya nggak salah. Itu kan fenomena yang luar biasa itu, antrinya sampai panjang sekali begitu kan, terus rebutan gitu kan para apa namanya penjual jasa makanan ini yang terjemput ini. Terus ini tidak berlaku di satu tempat atau satu daerah saja Bu Mahmudah, ini kan berlaku apa namanya nasional ya, se-Indonesia. Kita di Solo ada gitu kan, ada fenomena seperti itu, Jakarta apalagi begitu, di tempat lain yang termasuk kota itu bagaimana begitu, sudah dapat ini enggak gitu kan, viral kan kalau udah beli makanan itu tadi yang hubungannya dengan artis K-pop itu tadi ya, ini udah termasuk kekinian nih gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi kan dampaknya kan jelek ya kalau menurut saya. Kalau dibilang berbahaya nggak untuk rasa cinta kepada negara, saya bilang bahaya banget. Bahaya banget artinya boleh gitu kan, boleh ngefans tapi harus tahu membatasi. Sebenarnya tidak hanya untuk urusan materi ya, waktu juga, tenaga juga. Jadi tuh fenomena sekarang tuh ya kalau nonton drakor contohnya ya, itu bisa dibikin lembur loh Mbak Iya, Mamun. sampai seharian, semalaman, Iya sampai nggak gitu kan. tidur ya, Bu? Nanggung iya nggak tidur. Kalau saya kan nggak tidur lembur gitu. Mungkin dibayar ya Mbak Muda kalau nonton drakor gitu. Lah, nggak dibayar itu. Dari mana gitu kan. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kalau orang zaman dulu itu mendapat ilmu mungkin dari membaca gitu kan, membaca buku. Tapi anak-anak hari ini itu justru mendapat ilmunya saya kira minim sekali. Karena apa yang ditonton 24 jam mungkin sampai lembur-lembur itu tadi
tidak mendatangkan apa ya namanya manfaat begitu Bu Mahmudah. Ini kalau saya ngomong kepanjangan saya bisa dihujat nih sama fansnya K-pop. Nggak apa-apa Bu, kita kan sharing biar Iya remaja betul bisa ya. mawas diri Iya supaya nggak betul, kebablasan iya gitu ya Bu boleh ya. aja, boleh aja. Tapi Boleh. harus tahu pembatasan gitu kan. Harus dibatasi lah, dipagari seperti itu. Oke Bu. Nah, kalau kaitannya nih biar remaja itu tidak kebablasan ya mereka Iya, dalam mencintai budaya dari luar itu iya kan betul. harus ikut dalam bela negara nih Bu. Iya, Remaja pasti iya. juga harus ikut bela negara. Siap, iya Nah, itu harus. kira-kira apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh remaja Iya. dalam usaha untuk membela negaranya? Jadi usaha ya, kalau saya bilang saya tuh dosen di PPKN begitu kan, tapi saya selalu menempatkan diri saya tuh seumuran gitu kan sama mahasiswa gitu, biar apa? Biar awet muda gitu kan. Nah, jadi menempatkan diri saya juga biar saya tuh tidak terpengaruh sama yang di luar begitu. Nah, jadi apa yang bisa saya katakan di sini karena kita ini hidup di zaman yang tidak seperti konvensional seperti dulu, kita ini sudah di era industri 4.0 ya Mbak dan menuju 5.0 yang artinya dunia itu sudah di ujung jari. Sekali pencet apa sih yang nggak bisa kita dapatkan begitu kan? Nah, termasuk menjaga ideologi itu seperti ini juga. Pengaruh-pengaruh dari luar itu datang luar biasa. Salah satunya hari ini itu lewat viralnya apapun yang ada di sosial media begitu kan contohnya. Saya itu orang yang pengikut sosial media termasuk yang berat gitu kan. Nah, saya main Facebook, saya main Twitter, saya main Instagram begitu. Di situ tuh luar biasa sekali arus globalisasinya begitu. Kalau dulu apa yang terjadi di luar di Malaysia contohnya kita nggak akan tahu kalau nggak keluar di TV kan. Tapi hari ini tuh bisa ketahuan detik itu juga apa yang terjadi di sana bisa gitu karena kita cuma saling follow aja begitu kan dan bahkan ada provokasi juga dari sosmed itu untuk kita follow begitu. Nah untuk menjaga ideologi pastinya harus kita jaga dengan cara kita nih harus open minded. Jadi open minded ini pikirannya jangan di bawah tempurung aja nih gitu kan. Kita harus keluar. Kita semua orang hari ini pakai Android. Saya selalu ngomong sama mahasiswa saya, kalau punya HP Android harus punya sosmed. Nah, itu metode dalam pengajaran saya itu harus punya sosial media. Karena apa? Kita di PPKN itu banyak mata kuliah ini yang bersentuhan dengan hukum begitu. Hampir 90% itu mata kuliah kita hukum begitu. Artinya hukum itu kan bukan seperti ilmu pasti ya. Apa yang adil di mata saya belum tentu adil di mata Bu Mufidah nih, Abu Mahmudah nih. Apa yang adil di mata Bu Mahmudah nih belum tentu adil buat saya juga gitu kan. Nah, dan akhirnya di sini dengan sosmed ini tadi saya selalu suruh mahasiswa saya follow akun-akun yang bermanfaat. Contohnya akun dari lembaga negara gitu kan, akun-akun berita yang tidak menyebar hoax begitu. Jadi bisa bermanfaat begitu. Menjaga ideologi ya mulai dari situ gitu. Apa yang terjadi di negara kita hari ini? Jadi contohnya seperti kelangkaan minyak nih, Bu Mahmudah gitu kan. Kenapa minyak bisa langka gitu kan? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, dari sini kan mahasiswa itu saya buka pikirannya. Mari kita sama-sama mikir gitu. Kita care sama negara, kita nggak cuman nge-follow akun-akun yang itu baunya Korea ataupun baunya Jepang ataupun India, Bollywood gitu kan. Enggak kan. Tapi ada akun-akun yang bermanfaat yang seperti dari lembaga-lembaga negara, dari kita bisa mungkin follow akun Polri, KPK begitu kan. Kita bisa tahu apa yang terjadi setiap hari, mungkin akunnya Bapak Presiden gitu kan, apa kegiatan presiden kita setiap hari, itu kan kita bisa tahu gitu. Dan dari situ bisa nih kita mungkin menganalisis kejadian yang ada begitu. Selain itu tadi untuk pelajaran di luar perkuliahan sebetulnya itu juga nanti akan masuk ke perkuliahan sebetulnya begitu. Jadi apa ya, kalau di menjaga ideologi itu menurut saya seperti itu, menjaga lewat ini dulu, lewat arus globalisasi itu lewat apa hari ini kan sosmed. Nah kita lewat sosmed, kita follow, kita menjaga, kita bersatu, harus tahu membatasi diri dengan budaya-budaya yang
tidak bermanfaat untuk kita begitu, bahkan bisa merugikan. Tapi untuk menjaga ideologi ini, Bu Mahmudah, itu tidak sekedar kita sendiri, kita harus saling antara satu sama lain, kita saling kompak, kita mengingatkan begitu. Jadi kalau misal kalau kita nonton drakor nih, Bu Mahmudah nih nonton drakor, saya ingetin, kamu jangan nonton terus, tugas kuliah digarap dong gitu. Nah jadi nih ada saling kekompakan lah sama teman-teman, harus care gitu. Demi apa sih? Demi menjaga ideologi itu tadi. Begitu Oke, menurut saya, iya. Bu Nah, Inci. kalau ini Bu ya terkait dengan jurusan PPKN nih, kan ini Siap, kaitannya kita bahas-bahas ideologi pasti terkait juga dengan iya prodi siap. PPKN ya. Nah, prodi PPKN ini kira-kira lulusannya bisa kerja di bidang apa aja nih Bu? Nah, kalau prodi PPKN bisa kerja di mana ya, gitu kan? Iya, Pasti yang pertama itu menjadi pendidik. Nah, karena sudah jurusan di FKIP Univet Bantara kan. Jadi pastinya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan nanti tetap outputnya kan paling utama itu kan menjadi guru begitu kan. Nah, nanti bisa juga menjadi pengajar di ekskul pramuka, bisa menjadi pengembang media pembelajaran PPKN, bisa menjadi manajer ataupun pendiri di lembaga pendidikan. Pasti cita-cita semua masyarakat warga negara Indonesia bisa menjadi PNS nih ataupun ASN ya, kalau hari ini bisa menjadi pemerhati masalah sosial pendidikan di LBH ataupun LSM di yang tertentu, dan bisa juga wirausaha mandiri. Intinya apa? Untuk potensi pekerjaan, insya Allah itu nanti semua bisa mendukung begitu, Bu iya, Mahmudah. berarti banyak sekali nih ya Bu ya Iya bidang pekerjaan siap. yang bisa nanti lulusan dari PPKN ini nggak cuma jadi guru gitu ya Bu Iya ya. Betul siap. sekali. Itu. Wah, luar biasa ya Bu ya Iya berarti. siap. Nah, kalau ini Bu, kita keunggulan dari prodi PPKN nih. Kalau Iya. misalkan ada nih calon mahasiswa Iya yang siap. mau bergabung ke prodi Iya. PPKN. Jadi apa ya? Keunggulan yang pasti dong yang pertama tenaga pendidiknya gitu kan. Nah, Betul. tenaga pendidiknya ini jos semua nih, jos banget gitu kan. Insya Allah kita kalau di kita ya di PPKN itu tetap menerapkan asas teori kekeluargaan satu. Jadi mahasiswa itu kalau buat kita dosen PPKN itu tidak hanya sekedar mahasiswa, Bu Mahmudah, mereka juga teman dan mereka juga anak gitu. Jadi artinya apa? Ketika nanti memang ada masalah, baik itu masalah di dalam lingkungan kampus ataupun masalah keluarga, bisa nih sharing bareng, bisa diselesaikan bareng. Karena apa? Kita asas kekeluargaan dulu nih bersama dosennya, saling mendukung nih. Jadi jangan takut menjadi mahasiswa kita tuh bener-bener outputnya nanti Pancasilais banget tuh, Bu Betul. Mahmudah begitu. Oke. Dan selain itu, Bu Mahmudah, saya lupa kita juga punya UKT, kita punya beasiswa untuk membantu ataupun meringankan calon mahasiswa kita yang menempuh pendidikan PKN selama di Univet Bantara. Oke, Begitu. baik. Untuk ini Bu, promo-promo DPI apakah ada dari prodi PPKN? Oh ya pasti ada dong, sama dengan semuanya. Kita ada promo, nanti promonya bisa dilihat di Instagram FKIP Univet ya. Betul Bisa sekali. dilihat di sana, itu nanti ada promo yang menarik banget, tidak memberatkan insya Allah. Nanti masih didukung dengan UKT begitu kan, beasiswa dan sebagainya. Pokoknya masuk Univet Bantara, kita tunggu di prodi PPKN. Begitu, Gitu. Bang Oh Huda. iya. Siap. Oke, bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung ke prodi PPKN bisa kunjungi pmb.univetbantara.ac.id atau langsung aja datang ke kampus Univet Bantara. Seperti itu. Iya, Iya, terima kasih ya Bu Siti siap. Fatimah Iya. sudah hadir di podcast kami. Siap. Nah, di akhir acara nih Bu, kita ada yel-yelnya Oh FKIP. iya, ya. Apa itu? Oke, boleh dibantu ya Bu ya. Iya. FKIP Univet mantep Mase Oh mantep gitu. Mas, gitu. Oke, Siap. terima kasih. FKIP Univet Mantep mantep Mas. Mase.